percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko keren, kembali lagi dalam seri Tokoh Inspiratif yang menghadirkan kisah dari para imam, biarawan, dan biarawati. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan salah satu narasumber dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi sahabat Katoliko keren. Beliau adalah Romo Seleb Top 1 Indonesia untuk kategori Romo. Wow. Romo dari Sabah. Romo, salve, selamat malam Romo. Hai semuanya, sahabatku Katolikku keren. Iya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Romo? Oh, I'm so great. Wih, Luar biasa. luar biasa ya Romo, iya. Yup. Dan sahabat Katoliko keren, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana sih kisah panggilan Romo Dery sampai akhirnya terpanggil nih menjadi imam. Siapa tahu di sini ada nih khususnya sahabat Katoliko keren, orang-orang muda, anak-anak muda nih yang bisa mengikuti jejak dari Romo Dery dan juga bisa mengikuti karya-karya yang luar biasa dari Romo Dery khususnya di dunia digital. Romo, kita langsung saja dalam sesi yang pertama yaitu kisah panggilan. Romo bisa bagikan bagaimana sih perjalanan Romo hingga akhirnya terpanggil menjadi seorang imam sampai saat ini. Silakan Romo. Oke, thank you semuanya. Thank you buat kesempatan ini. Thank you untuk mau berbagi bersama saya. Pada prinsipnya, kalau saya meyakini panggilan Tuhan itu selalu misteri ya. Jadi kayak kita nggak tahu, nggak ketebak semuanya. Jadi mungkin banyak orang berpikir, bukan berpikir, maksudnya banyak orang punya kisah keterpanggilan itu mungkin sangat luar biasa, sangat wow, mungkin kayak Nabi Daniel atau kayak Yunus atau Musa. Kalau saya sih sebenarnya normal-normal saja ya panggilan saya. Amin, dan kayak tidak ada sesuatu yang menurut saya terlalu istimewa. Tapi cuman entah kenapa sejak kecil kalau ditanya Dery besar mau jadi apa? Entah kenapa saya selalu bilang mau jadi Romo gitu loh. Pengen jadi imam. Mungkin karena rumah kami itu bapak dan mama itu punya kenalan imam begitu banyak sehingga rumah kami itu menjadi tempat persinggahan para imam. Kalau datang ke kota selalu singgah ke rumah kami, makan siang atau makan malam atau rehat sejenak, bercerita di situ. Mungkin itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk menjadi imam. Mungkin kedekatan saya dengan imam itulah yang membuat saya kemudian ingin menjadi imam. Ketika mulai masuk SMP, bukan SMP, waktu masih SD dan mau komuni pertama, hal yang kemudian buat saya pengen jadi imam itu adalah kayak saya tuh jealous sama imam karena waktu komuni pertama kita tuh dapat hostingnya yang kecil, imamnya kok besar ya hostingnya gitu loh. Jadi saya tuh kayak saya harus jadi imam biar bisa makan hosting yang gede kayak gitu. Jadi kayak lucu, tapi ketika saya refleksikan lagi, panggilan Tuhan tuh datang melalui hal-hal sederhana seperti itu, hal-hal kecil seperti itu. Lalu nanti dari waktu ke waktu emang nanti dimurnikan gitu. Jadi kayak dari awal mungkin karena kedekatan dengan para imam, kemudian karena kepengen makan host yang besar. Selanjutnya saya tuh punya satu teman SMP, sahabat gitu loh, sahabat yang dekat banget. Jadi ketika tamat SMP, kita beda sekolah tapi ketika ketemu di suatu waktu, saya tuh tanya ke dia, lu nanti lanjutnya kemana sih? Habis SMP ini mau ke SMA mana gitu loh. Saya bilang saya belum tahu mau kemana. Nah teman saya ini dia bilang ayo kita ke seminari gitu. Ke seminari tempat calon Romo gitu loh. Saya bilang sekolah apa itu? Saya kan nggak tahu apa itu seminari. Nah hanya karena ini ajakan teman dan akrab, dan saya bilang ayo coba-coba yuk. Tapi
saya tidak kasih tahu ke orang tua. Saya cuma bilang, mama, papa, saya mau liburan sama teman-teman ke kota sebelah. Kebetulan seminarnya itu saya bilang minta duit dong biar jalan-jalan bentar sebelum kan baru habis ujian nih, masih stres, masih pusing, puyeng kepalanya dengan semua pelajaran. Mau dong jalan-jalan ke sana. Ya dikasih duit sama papa dan mama, lalu jalan-jalan. Mereka taunya saya jalan-jalan, tapi sebenarnya itu saya ke sana buat ikut testing gitu loh, untuk tes masuk seminari. Ya saya ikut, ada 3 hari tes seminari, terus itu tuh kayak memukau saya, kayak oh ternyata ada sekolah khusus ya buat imam, buat pastor gitu loh. Lalu kayak saya keingat lagi kayak deja vu sama kegiatan-kegiatan masa-masa dulu, di mana saya melihat imam, kok mereka tuh lebih dihargai ya. Ketika mereka datang ke rumah saya, tempat duduk di meja makan tuh dikuasai oleh mereka gitu loh. I mean that ini kayak saya pengen ya jadi kayak mereka. Ditambah lagi ketika saya mengingat lagi masa-masa kecil waktu melihat imam menerima hosting yang lebih besar, itu kayak oh ternyata mereka itu ada sekolah khusus kayak gini. Sudah, maka setelah saya mengikuti testing dengan baik, puji Tuhan saya lolos gitu loh. Lolos, ada pengumumannya, dikasih kayak sertifikat gitu. Saya ke papa dan mama, saya bilang, papa, mama, habis ini kayaknya saya mau lanjut ke seminari. Tuh. Papa dan mama kayak speechless, nggak tahu mau ngomong apa, kayak nggak ada di dalam rencana hidup mereka juga kali ya. Jadi ya sudah, saya bilang saya sudah habis testing dan sudah lulus, jadi ya sudah, saya pengen jadi imam gitu loh. Maka disitulah saya berproses, dan jadi kemudian saya mulai belajar tentang apa itu menjadi imam, apa kerjaannya nanti, masa depannya gimana, dia tuh nggak kawin, dia tuh bakal kesepian sepanjang masa, nggak ada pendamping hidupnya, terus tapi kerjanya itu adalah kerja untuk melayani umat, kerja tanpa ada imbalan. I mean that, wow, ini kayak satu challenge nih buat saya, dan ini seru kayaknya nih. Maka saya memacu diri saya untuk terus bertahan di tempat itu, di jalan itu, jalan untuk menjadi imam gitu loh. Jadi kayak ini yang saya bilang misteri. Dari awal saya berpikir mungkin udah jadi takdir, rencana Tuhan deh, hingga akhirnya saya punya kedekatan dengan para imam, dan kemudian ada ketertarikan menjadi imam. I mean that itu bukan satu kebetulan yang biasa. Setelah itu ya sudah, saya fokus terus sampai jenjang ke frater, diakon, dan akhirnya ditabiskan menjadi imam di tahun 2019 kemarin. Wow, Gitu. luar biasa Romo. Romo ditabiskan menjadi imam itu di keuskupan mana, Romo? Keuskupan Atambua. Oh, di keuskupan Atambua, di Belu dan sekitarnya gitu ya, kan Romo di Atambua? Yes. Ya, wah Belu, luar ya. biasa Romo. Dan Romo, sahabat Katolik keren, saat ini juga kalian pasti tahu nih, Romo dari sangat aktif di dunia digital, khususnya di platform TikTok nih. Nah, bagi yang belum follow, jangan lupa untuk follow akun TikTok dari Romo dari Sabah, dan pasti ya kalian akan sangat-sangat terpukau dengan konten dari Romo, dengan ciri khas Romo, pewartaan dengan gaya kekinian anak muda nih mengikuti kita. Ya sudah, gue tahu lu sayang gue, lu juga tahu gue sayang lu gitu. Jadi kita tuh di status yang itu, dan itu tuh berlangsung sampai kita hampir 4 atau 5 tahun ya, kedekatan itu, sampai ke titik di mana setelah wisuda S1, saya melanjutkan masa top tahun orientasi pastoral. Nah, habis tahun orientasi pastoral itu adalah tahun di mana persiapan terakhir saya untuk mau ditabiskan menjadi diakon gitu loh.
Nah, disitulah saya bergumul dengan diri saya,